selamat pagi semuanya kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Oke, coba perhatikan di sekeliling ibu hari ini. Ibu ada di halaman sekolah ya. Pasti kalian rindu akan halaman sekolah. Dimana kalau di halaman sekolah kalian pasti bermain ya, bermain sama teman-teman kalian, ya kan? Ya pasti kalian rindukan itu. Kita berdoa ya, kita tetap berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali untuk belajar di sekolah kita ini ya. Ibu pun merindukan kalian ya. Oke, untuk hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ya. Untuk pelajaran IPS kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Oke, kalian tahu apa itu sumber daya alam? Nah, pasti ada yang sudah tahu, ada yang masih bingung ya. Oke, untuk materi kita ini kita sudah masuk dalam 4D ya. Kalau biasanya kita melaksanakan ulangan ya, habis satu pokok bahasan itu kita melaksanakan ulangan, tapi untuk pembelajaran dari rumah ini ibu sudah ambil semua nilai-nilai ulanganmu itu dari nilai tugasmu. Oleh sebab itu kamu jangan pandang enteng sama tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, karena tiap hari itu dipantau. Saya pantau, apalagi kelas 4 ini ibu sudah hafal kalian ya. Oh, hari ini yang tidak memasukkan tugas, hari ini yang asal mengerjakan tugasnya. Jadi yang kamu berpikir mana Bapak Ibu guru periksa tugas-tugas kita begitu banyak, jangan. Bapak Ibu guru itu punya waktu banyak untuk memeriksa pekerjaan kalian. Jadi cobalah kerjakan dengan baik, waktumu di rumah itu banyak ya. Oke, nah untuk pembelajaran kita itu tentang buku 4B. Itu di situ temanya mengenai selalu berhemat energi ya, selalu berhemat energi, berhemat dan energi. Kamu harus pahami itu, hemat menggunakan energi berarti ya. Oke, namun sebelum kita memulai pelajaran kita untuk hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap doa di rumah, tutup mata, lipat tangan. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami, di mana saat ini Tuhan Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran kami. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami, berikan kami akal budi yang baik dan kesehatan untuk melanjutkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Doa ini kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, penjelasan ibu seperti biasa ya, supaya kamu mudah memahami dan catatan kamu ada. Oleh sebab itu ibu menjelaskan seperti ini, harus ada catatan ya. Kelas 4 catatanmu harus lengkap. Suatu saat ibu akan minta ya, jangan malas-malasan di rumah nonton video dari Bapak Ibu guru. Oke, selamat menyaksikan video ibu. Oke, sekarang kita ada di buku tematik 4B ya. Itu tentang tema selalu berhemat energi. Sudahkah kamu menghemat energi yang ada di rumah kamu? Oke, kelas 4. Hari ini pokok bahasan kita itu tentang mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Itu ada di halaman 5 buku tematik 4B. Ya, silakan dibuka bukunya, dipersiapkan. Oke, untuk pertama kita akan mengetahui apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu bisa disingkat menjadi SDA ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Jadi apa yang ada dalam kehidupan kita yang kita manfaatkan, nah itu namanya sumber daya alam. Oke, jenis sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya, dapat dihasilkan kembali ya melalui kegiatan pelestarian. Nah, contohnya seperti apa ya? Oke, tapi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non hayati. Kalau sumber daya alam hayati ini
apa dan sumber daya alam non hayati ini seperti apa? Oke, mari kita simak lagi penjelasannya ya. Perhatikan dengan baik ya. Oke, coba perhatikan di sini sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup. Kamu tahu tidak? Makhluk hidup itu apa-apa saja yang termasuk? Apakah hanya hewan? Apakah hanya manusia? Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Nah, itu sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati ya. Misalnya tumbuhan, kamu perhatikan di sini. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, ada kayu, ada sayur-sayuran ya, itu merupakan sumber daya alam hayati. Ini kenapa dikatakan dapat diperbaharui? Karena itu dapat dilestarikan. Dilestarikan dengan cara apa? Menanam kembali ya. Bibit-bibitnya dapat ditanam kembali ya, seperti itu. Makanya dikatakan sumber daya alam hayati. Nah, oke, kemudian hewan. Hewan juga termasuk dalam sumber daya alam hayati. Kenapa demikian? Karena hewan itu dapat dilestarikan dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Pasti kamu sudah tahu bagaimana cara melestarikan hewan di sekitar kita ya. Menjaga kelestariannya seperti apa? Jangan sembarang berburu hewan ya. Jangan sembarang berburu hewan. Hewan yang cepat punah itu harus dilestarikan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi, ingat ya, dibagi menjadi dua ya. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup. Benda tak hidup contohnya apa? Di sekitar kalian itu ada ya. Nah, kamu bangun pagi-pagi, yang kamu lihat apa? Ya, ada matahari. Nah, itu contoh sumber daya alam non hayati ya. Tanah, air, udara ya. Tadi sudah Ibu katakan sinar matahari itu contoh sumber daya alam non hayati. Nah, bagaimana usaha pelestarian dari benda-benda tersebut? Itu dengan cara menghemat ya. Contohnya menggunakan air. Kamu harus menghemat menggunakan energi matahari. Kamu harus menghemat juga ya. Oke, coba perhatikan lagi. Nah, jenis sumber daya alam. Ada tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang poin yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Itu berarti sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika habis dimanfaatkan. Ingat ya, sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika habis dimanfaatkan. Contohnya batu. Kalau sudah habis, kamu bisa hasilkan kembali tidak? Kamu bisa tanam kembali tidak? Tidak kan? Nah, seperti itu contohnya. Emas yang kamu, ada yang menggunakan emas yang kamu gunakan, kalau sudah habis bisa nggak kamu hasilkan kembali? Bisa nggak kamu tanam bibitnya? Ya, tidak ada kan? Nah, seperti itu contohnya. Oke, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sumber daya alam energi ya. Contoh sumber daya alam energi itu contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke, minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Apa itu gas alam dan batu bara? Oke. Kalau batu bara itu digunakan sebagai sumber daya energi karena apa? Dapat digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Itu contohnya. Nah, kemudian emas. Itu coba perhatikan. Sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Nah, ini termasuk dalam sumber daya alam mineral logam ya. Emas merupakan logam yang berwarna kuning, mengkilap, dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam mineral non logam. Non logam berarti tidak mengandung logam ya. Contohnya belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Oke, itu 3 contoh atau 3 jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ingat ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu berarti tidak dihasilkan kembali setelah kita. Oke, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Kalian sudah paham ya pastinya apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Ingat,
sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa-apa saja contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Nah, coba perhatikan ini Bu, ada batu. Batu ini termasuk sumber daya alam apa? Yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa tidak dapat diperbaharui? Karena itu dari alam ya, dari alam. Kalau habis ya habis ya, tidak mungkin kita ambil bibitnya, kita tanam dan dia tumbuh ya. Itu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya coba perhatikan di belakang Ibu ada tumbuhan ya, ada tumbuhan. Kemudian di sana coba perhatikan, di sana ada anjing ya. Kalian lihat nggak anjingnya? Karena nggak kelihatan, kayaknya nggak ada ya anjing tuh di sana. Itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ayam, ikan ya, sumber daya alam. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, tumbuhan sayur, bunga, kayu-kayuan, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa dikatakan dapat diperbaharui? Karena itu merupakan sumber daya alam yang dapat dilestarikan ya. Dapat dilestarikan itu seperti apa ya? Dilestarikan berarti kita memelihara supaya dia tetap ada ya. Misalnya kita menanam sayur, kita ambil bibitnya untuk kita tanam lagi. Nah, seperti itu contohnya. Untuk hewan-hewan, bagaimana supaya itu tetap ada? Kita melestarikan dengan cara apa? Misalnya kamu punya ayam di rumah ya. Supaya ayam kamu tetap ada, kamu ambil satu pasang ayam ya. Kamu jadikan ayam bertelur ya. Nah, dia bertelur, kemudian telurnya menjadi anak, berarti itu kamu dapat anak ayam. Kemudian kamu pelihara lagi dan seterusnya ya, seperti itu. Misalnya ada kolam ikan di rumah kamu ya, pasti kamu cari bibit ikan dari anak-anak ikan yang kecil. Nah, ikan-ikan ini kamu pelihara dengan baik, dia tumbuh menjadi besar, bahkan kalau bisa dia mempunyai anak. Nah, itu tetap ada seperti itu ya. Oke, demikian penjelasan Ibu ya untuk hari ini. Semoga kamu paham. Untuk hari ini Ibu akan kasih tugas sama kalian, coba diperhatikan, dikerjakan dengan baik ya. Oke, nah pesan Ibu ya sama kalian, video-video yang dikirim oleh Bapak Ibu guru itu Ibu mohon ditonton dengan baik ya, karena durasi yang diberikan Bapak Ibu guru itu hanya 15 menit nak, paling tinggi 15 menit ya, tapi kadang ada 20 menit kalau itu materinya mungkin agak rumit ya. Nah, seperti itu contohnya. Kamu harus menonton, hargai apa yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Kelas 4 Ibu sudah ingatkan tadi ya, catatan kamu harus ada ya, jangan kamu pandang enteng. Ibu Elvi nggak lihat dari sana, jangan. Suatu saat Ibu sidak catatanmu, benar tidak kamu ada catatan ya. Oke, tugas-tugasnya jangan asal dikerjakan. Jangan juga kamu berpikir mana Bapak Ibu guru di rumah memeriksa atau tidak. Jangan. Bapak Ibu guru itu memeriksa. Apalagi ibu kelas 4 ini hanya 14 orang. Ibu ingat, oh ini hari ini kalau Ibu sebelum cek tugas kalian itu Ibu ingat kok. Belum Ibu cek sudah ingat, ini hari ini nggak memasukkan tugas. Kalau Ibu buka itu ada biasa yang Ibu koreksi ya, Ibu screenshot tugasnya, Ibu centang di situ, ini yang salah, ini yang salah. Itu biasanya Ibu lakukan. Kemudian tulisan kamu kalau memang itu tidak bagus, pasti saya WA orang tuanya ya. Ini tulisannya nggak bisa dibaca Bu, mohon sampaikan kepada si ini supaya memperbaiki tulisannya. Nah, seperti itu di rumah. Jangan karena kamu punya banyak waktu untuk bermain sehingga kamu melupakan kewajiban kamu untuk belajar ya. Ingat itu, oke? Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Makan makanan yang sehat. Kalau keluar pakai masker, rajin cuci tangan, oke? Sampai jumpa kelas 4. Tuhan Yesus memberkati.